Citra, seorang wanita berusia 27 tahun, tengah menikmati kehidupan yang sudah dia rencanakan dengan cermat. Lulus kuliah dengan predikat cum laude, ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan pemasaran ternama yang menjanjikan masa depan cerah. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang nyaman dan bebas dari drama. Citra merasa hidupnya berjalan dengan sempurna. Namun, hidupnya yang tenang itu mulai terganggu oleh sebuah ide yang datang dari ibunya. Pada suatu sore, Citra duduk bersama ibunya di ruang tamu, menikmati secangkir teh sambil berbincang ringan. Namun, percakapan yang awalnya santai itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. "Citra, kamu sudah cukup lama lajang. Ibu rasa sudah saatnya kamu menikah," kata ibu Citra dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Citra terkekeh, "Ibu jangan khawatir. Aku baik-baik saja dengan pekerjaan dan hidupku seperti ini." Ibu Citra menggelengkan kepala dan memandangnya dengan tatapan penuh arti. "Ada seseorang yang cocok untukmu, dan ibu sudah berbicara dengan dia." Citra mengerutkan kening. "Siapa itu?" "Ia seorang pria yang baik, sederhana, tapi punya hati yang besar." Citra terdiam, sedikit bingung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya akan begitu mendesaknya untuk menikah. "Ibu, aku belum siap. Aku ingin fokus pada karierku dulu," jawab Citra dengan tegas. Namun, ibunya tidak mengalah. "Kamu akan menikah, dan ibu sudah memutuskan. Kamu akan bertemu dengan pria itu minggu depan." Citra merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak tahu bagaimana menolaknya tanpa mengecewakan ibunya. Tanpa sadar, ia mulai merasa tertekan oleh keputusan yang seolah sudah dipaksakan padanya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Citra merasa cemas saat berdiri di altar, mengenakan gaun pengantin putih yang indah. Acara pernikahan berlangsung megah, namun hatinya penuh kegelisahan. Ia merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang tidak pernah dia rencanakan. Dan kemudian, dia melihatnya. Seorang pria berdiri di hadapan altar, mengenakan setelan jas hitam yang tampak rapi, tetapi wajahnya terasa asing. Citra tidak bisa menahan rasa penasaran yang besar. "Ibu, siapa pria itu?" tanya Citra, suaranya hampir terdengar putus asa. "Ia adalah calon suamimu, Citra," jawab ibu dengan senyum yang penuh harapan. Citra menatap pria itu dengan bingung. Pria yang ada di depannya bukanlah seseorang yang ia bayangkan. Ia bukan sosok tampan dengan gaya hidup modern. Namun, ibu Citra terus meyakinkan bahwa pria itu adalah pilihan yang tepat, meskipun semuanya terasa aneh. Setelah prosesi pernikahan yang terasa seperti mimpi buruk, Citra dan Arka, pria yang baru saja menikahinya, pergi ke kamar pengantin. Citra merasa tidak nyaman dengan situasi ini, dan di malam pertama pernikahan mereka, keduanya hanya duduk diam, saling menghindar. Arka, yang tidak banyak bicara, akhirnya memecah keheningan. "Citra, aku tahu ini tidak mudah untukmu, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargaimu." Citra hanya mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini adalah keputusan yang salah, dan ia harus segera mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Seiring berjalannya waktu, Citra mulai melihat keanehan dalam perilaku Arka. Setiap kali mereka berjalan bersama di luar, Arka selalu mengenakan pakaian yang berbeda, lebih rapi dan elegan. Seringkali,
ia menghilang untuk beberapa jam dan kembali dengan mobil sedan hitam yang tampak mahal. Citra merasa ada yang tidak beres, dan rasa penasaran semakin memburuk. Suatu hari, ketika Citra sedang berjalan di sekitar pusat kota, ia melihat Arka memasuki gedung perkantoran yang tinggi, tempat para eksekutif besar bekerja. Citra berhenti sejenak, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sedang dia lakukan di sana, pikirnya. Citra semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya yang satu ini? Apa yang disembunyikannya darinya? Setelah banyak berpikir, Citra memutuskan untuk menghadapi Arka. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu, dan Citra memulai percakapan dengan nada serius. "Arka, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku," kata Citra dengan suara tegas. Arka menghela napas panjang dan menatapnya dengan serius. "Citra, aku tahu kamu pasti bingung, tapi aku ingin kamu mendengarkan baik-baik. Aku bukan pengemis seperti yang kamu kira." Citra terkejut. "Apa maksudmu?" Dengan perlahan, Arka mulai menjelaskan. "Aku adalah pemilik beberapa bisnis besar di kota ini. Semua yang kamu lihat tentang aku, termasuk penampilan pengemis itu, adalah bagian dari rencana yang kami susun bersama ibumu." Citra merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Apa yang selama ini dia anggap sebagai kenyataan, ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa ibuku ikut terlibat?" tanya Citra dengan suara gemetar. "Aku ingin melihat apakah kamu bisa menerima pasangan yang tidak melihat status sosial atau harta benda. Ibu ingin menguji apakah kamu akan menikah dengan seseorang yang mencintaimu dengan tulus," jawab Arka dengan tenang. Citra merasa dikhianati, namun di satu sisi, ia juga memahami tujuan ibunya dan Arka. Setelah percakapan yang penuh emosi itu, Citra kembali ke rumah ibunya dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa dikhianati, marah, dan bingung. Namun, ia juga merasa bahwa ada niat baik yang tersembunyi di balik semua tindakan mereka. Di hadapan ibunya, Citra mengungkapkan perasaan hatinya yang terluka. "Ibu, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini sebelumnya?" tanyanya dengan suara penuh amarah. Ibu Citra menundukkan kepala, terlihat menyesal. "Citra, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu menikah dengan seseorang yang mencintaimu, bukan karena status atau hartanya. Aku ingin kamu belajar menerima pasangan dengan hati yang tulus." Setelah mendengarkan penjelasan ibunya, Citra mulai merenungkan semua yang terjadi. Meskipun ia merasa seperti dijadikan objek eksperimen, ia menyadari bahwa ibunya dan Arka hanya ingin yang terbaik untuknya. Citra akhirnya berbicara dengan Arka dengan hati yang lebih tenang. "Aku tahu kamu tulus, Ar, dan mungkin ibuku juga punya alasan yang baik, tapi aku butuh waktu untuk benar-benar memaafkan kalian berdua." Arka memandangnya dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Citra. Aku akan memberimu waktu, dan aku akan selalu ada untukmu." Citra akhirnya memutuskan untuk memberi diri mereka semua kesempatan untuk memulai hidup baru. Proses memaafkan tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa untuk kedamaian batin, ia harus melepaskan rasa marahnya. Di hadapan ibunya, Citra mengungkapkan, "Aku memaafkanmu, Ibu. Meskipun cara yang kamu pilih untuk mengujiku sangat menyakitkan, aku tahu niatmu baik." Ibu Citra memeluknya dengan penuh haru. "Terima kasih, Citra. Aku hanya ingin kamu bahagia."
Setelah proses memaafkan yang penuh emosi, Citra mulai mencoba melihat kehidupan barunya dengan Arka dari perspektif yang lebih jernih. Kehidupan mereka tidak langsung kembali normal, tetapi perlahan-lahan mereka mulai membangun kembali hubungan mereka yang baru. Citra yang dulu mandiri dan berfokus pada karir kini harus belajar berbagi hidup dengan seseorang yang sangat berbeda dari ekspektasinya. Arka, meskipun terlihat penuh misteri, ternyata lebih penyayang dan pengertian daripada yang dia bayangkan. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara lebih banyak, dan saling mengenal lebih dalam. Citra mulai menghargai kesederhanaan dan kebijaksanaan Arka. Meskipun kehidupan mereka tidak mudah, mereka menemukan cara untuk saling mendukung. Citra belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan atau status, tetapi dari kemampuan untuk menerima dan mencintai satu sama lain apa adanya. Arka juga perlahan-lahan membuka diri tentang masa lalunya, yang ternyata penuh perjuangan dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan yang selama ini ia sembunyikan. Namun, hidup mereka kembali diuji ketika berita tentang bisnis Arka mulai tersebar. Beberapa orang yang sebelumnya menghormatinya mulai merasa cemas dan curiga, karena mereka tidak tahu bahwa Arka adalah seorang pengusaha besar. Mereka menganggap Arka hanya sebagai seorang pengemis yang menyamar. Sebagian dari mereka mulai meragukan integritasnya, dan ada pula yang mempertanyakan motif di balik pernikahannya dengan Citra. Arka, meskipun sudah menjelaskan, merasa tertekan dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Citra, yang selama ini berjuang untuk menerima kenyataan baru dalam hidupnya, kini merasa terguncang oleh anggapan negatif yang mulai muncul. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pernikahannya, tetapi di sisi lain, ia tidak tahu bagaimana menghadapi penilaian orang-orang terhadap mereka. Ia kembali merasakan rasa bingung yang dulu sempat menghantui kehidupannya. Namun, Arka tidak membiarkan masalah ini menghalangi langkah mereka. Dia menunjukkan kepada Citra bahwa, meskipun tantangan terus datang, mereka bisa menghadapinya bersama. Kita sudah melewati banyak hal, Citra. Jangan biarkan opini orang lain merusak apa yang sudah kita bangun, kata Arka dengan penuh keyakinan. Citra merasa tersentuh oleh kata-kata Arka. Ia mulai menyadari bahwa dukungan satu sama lain adalah kunci untuk bertahan di tengah segala kesulitan. Meski banyak orang tidak memahami keputusan mereka, Citra dan Arka tahu bahwa mereka lebih kuat ketika mereka bersama. Mereka bertekad untuk melanjutkan hidup mereka tanpa terpengaruh oleh pandangan negatif orang lain. Pernikahan mereka juga menghadapi ujian dalam hal perbedaan latar belakang. Citra yang tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda dari Arka, merasakan adanya kesenjangan budaya dan kebiasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menemukan cara untuk merayakan perbedaan itu. Arka mengajarkan Citra untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih terbuka dan tanpa prasangka, sementara Citra membantu Arka untuk lebih memahami nilai-nilai yang dia pegang dalam hidup. Citra tidak lagi melihat Arka sebagai pria yang aneh atau misterius, melainkan sebagai seseorang yang memiliki banyak kebijaksanaan dan kebaikan yang tersembunyi. Arka juga semakin mengagumi kekuatan mental dan keteguhan hati Citra. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa perbedaan mereka bukanlah halangan, tetapi kekuatan yang membuat mereka lebih lengkap. Setelah semua yang mereka lalui, Citra dan Arka kini berdiri lebih kuat bersama. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan dan kejutan, mereka belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dalam pernikahan mereka yang sederhana namun penuh makna,
Citra mulai mengerti bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan alasan atau status sosial. Mereka berdua sepakat untuk menjalani hidup tanpa terikat pada masa lalu dan fokus pada apa yang bisa mereka ciptakan bersama di masa depan. Di sebuah malam yang tenang, ketika mereka duduk bersama di teras rumah mereka, Arka memegang tangan Citra dan berkata, "Kita telah melalui banyak hal, Citra. Dan aku tahu kita akan terus menghadapi segala hal bersama. Aku bersyukur bisa memilikimu dalam hidupku." Citra tersenyum dan membalas, "Aku juga bersyukur, Ar. Aku tahu perjalanan kita belum selesai, tapi kita akan melangkah bersama." Dengan senyum itu, mereka menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam, siap menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama. Citra menyadari bahwa meskipun pernikahannya dimulai dengan cara yang tidak biasa, ia kini dapat memulai hidup baru bersama Arka, pria yang tidak hanya mencintainya dengan tulus, tetapi juga memberinya pelajaran berharga tentang menerima cinta tanpa melihat status atau harta benda. Di akhir cerita, Citra dan Arka berdiri bersama, memandang masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menjalani hidup mereka yang baru.